Welcome to Bumi Sriwijaya, a beautiful place with various beautiful cultures. Palembang, the capital of South Sumatra, which was once the capital of Sriwijaya Kingdom, left a cultural heritage that is still maintained till today. One of them is traditional dance. Tenun Songket dance is one of traditional dances from Palembang. It is not clear when this dance was created. However, it is known that this dance has existed since the kingdom of Sriwijaya. It illustrates how the ladied Palembang women in weaving songket and the persistence they showed. This dance is inspired by the songket weaving tradition. Songket is classified in family of brocade woven. It is woven by hand with gold and silver thread that make it a type of clothing that has high value. It was developed in the culture of Melayu family in Sumatra, such as Palembang Songket and Minangkabau Songket. Palembang Songket is one of the cultural works from South Sumatra, which has been designated as Indonesian Heritage in 2013. Palembang Songket fabric is usually worn by women in traditional wedding ceremonies by brides, dancers, and guests. In addition, songket is also used in official events to welcome guests from Palembang or outside. It is not just an aesthetic cloth, but it has great meanings such as prosperity, glory, and courage. Speaking of Tenun Songket dance, it is usually danced by 4 till 6 people. The costume worn is Palembang traditional dress, which is a shirt made of satin or velvet. For bottom wear, the dancers use songket cloth. And as for property, dancers usually bring songket rolls. Let's take a look of the Tenun Songket dance. As time passed by, Tenun Songket dance has a little development. Now, it is developed into Tenun Songket dance creation. There are some differences between those dances.
Perbedaannya adalah kesederhanaan geraknya mungkin kalau saya lihat ya. Kalau tenun songket yang lama geraknya lebih sederhana, kalau yang tenun songket yang sekarang itu geraknya lebih dinamika. Ya, jadi ada beberapa gerak-gerak yang mungkin lebih dipercepat dan lebih dikreasikan lagi. Kemudian musiknya juga lebih ke arah sederhana, tapi tetap enak didengar gitu ya. Tapi biasanya tari kreasi ini tidak terlepas dari unsur tradisinya. Saya selalu pesan sama teman-teman pencipta tari, ketika kita menciptakan sebuah tari, harus beda judulnya. Jadi kalau bisa menciptakan sebuah tari, jangan sama judulnya dengan tari yang pertama. Oke, bicara mengenai tari tenun songket ya, ini termasuk tari yang lama, diciptakan oleh Ibu Erna. Sekitar tahun 88-89 ya. Ibu Erna adalah istri dari Nung Ci Alidin. Nung Ci Alidin adalah pencipta lagu Melati Karangan. Kita bicara makna, kan tari ini lebih ke arah bercerita tentang bagaimana pembuatan tenun songket. Ya, dari gulung benang, disentek, kemudian memasukkan alat-alat sehingga menjadi sebuah tenunan yang cantik gitu ya. Jumlah penarinya itu minimal 4, maksimal 8, 10, tapi kalau untuk tari massal itu tentunya banyak sekali ya jumlah penarinya. Jadi kostum yang digunakan oleh penari tenun songket itu saya menggunakan baju kurung ya, kemudian kainnya kain songket. Dan kita menggunakan alat peraga juga, selendang sebagai contoh kain songketnya. Untuk aksesorisnya kita menggunakan sanggul malang, kemudian kembang uri di belakang, kemudian di kuping ada sumping, antingan, kalung. Cara musik pengiring tari tenun songket itu bisa live, bisa juga rekaman. Kalau secara live itu kita menggunakan akordeon, gendang Melayu, saksofon, dan lain-lain ya. Nah, tapi kita juga ada rekaman. Jadi pada tahun tersebut juga ada kaset. Jadi kalau kita bicara mengenai kepopuleran, memang sepertinya yang lebih sering ditarikan itu adalah tari sambut. Tenun songket adalah bukan tari sambut. Nah, tenun songket biasanya kita tarikan adalah di acara hiburan dan acara-acara yang lebih bersifat informal ya. Khususnya bagi seniman tari itu tentu saja populer. Karena rata-rata penari pasti sudah bisa mempelajari tari tenun songket. Tapi kalau untuk kalangan umum ya mungkin tidak semuanya orang tahu. Jadi tugas kita adalah bagaimana supaya tari tenun songket ini lestari dan dikenal oleh masyarakat. Menurut saya kita harus cinta dulu. Ketika kita mencintai suatu bidang, kita punya niat dan punya semangat bagaimana melestarikannya. Untuk mencintai tari tradisi itu tentunya sebuah tantangan. Tidak mudah bagi generasi muda untuk meminat dengan tari tradisional. Kota Palembang sendiri mempunyai kearifan lokal yang sangat luas. Kita ada seni tari, kita ada seni musik, kita ada seni teater tradisional, ada muluk, ada bangsawan. Kemudian kita ada kuliner juga. Kemudian ada rumah adat. Agar bisa terus menjadi warisan budaya, itu tentunya kita harus tetap melestarikan dan mencintai budaya kota kita masing-masing. Bagaimana cara mencintai? Kita harus mengenali dulu sehingga tidak punah di lekang zaman. Karena banyak sekali budaya yang hampir saat ini sudah hampir punah. Jadi tugas kita dalam mewarisi seni budaya itu, terutama generasi muda. Palembang indeed has much cultural heritage that is worth to be proud of. And as the citizen of Palembang, everyone should maintain this culture for the sake of the future generations. We must raise awareness to love and preserve it all. Let's love, protect, and preserve. Thank you for watching. Greetings from Wong Kitogalo.